Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari karunia Tuhan hari ini, hari Senin tanggal 17 April tahun 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita mengawali kegiatan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari renungan harian Gereja Toraja, Amsal pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, Bapa Surgawi, kami angkat puji dan puja, syukur dan hormat dan kemuliaan karena Tuhan sudah menolong dan mengasihi kami, membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Mengawali kegiatan kami hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Amsal pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan demikian. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, renungan ini saya beri judul Hikmat Menuntun kepada Kebenaran. Hikmat menuntun kepada kebenaran. Salah satu falsafah orang Toraja dalam memilih pemimpin yaitu memiliki talu bekah, yaitu kina, barani, anna manarang batu sugi, sabayan nama narang pasti mau sugi. Itu yang saya paham. Dan salah satu motivasi seseorang melakukan atau memperjuangkan sesuatu adalah karena keuntungan. Ada sesuatu yang didapatkan dari situ. Jika tidak ada untungnya, buat apa berusaha melakukannya? Namun fakta yang kita lihat, banyak orang yang tidak menyadari bahwa memiliki hikmat mendatangkan keuntungan besar dalam kehidupan umat manusia. Hikmat dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau kepandaian dalam menjalankan kehidupan berdasarkan kebenaran Allah. Beberapa orang bijak yang dikisahkan dalam Alkitab telah meletakkan dan mempraktekkannya dan menjadi gambaran yang lebih konkret orang-orang yang berhikmat. Apakah untungnya memperoleh hikmat atau kinah? Kalau bacaan kita hari ini memaparkan keuntungan dari orang yang sangat
berhikmat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Mungkin secara sederhana dapat disimpulkan bahwa keuntungan memiliki hikmat karena dapat memelihara dan menjaga kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, memelihara dan menjaga kehidupan kita dari apa? Yaitu hikmat yang akan menjaga dan memelihara kita dari orang-orang atau tindakan-tindakan yang jahat, yang licik, yang amoral, dan perbuatan dosa lainnya. Kita bisa baca dalam ayat 12 sampai ayat 19. Hal itu disebabkan karena manusia tidak lagi memiliki hikmat dan pengetahuan yang benar dalam menjalani realitas hidupnya akibat dosa. Manusia sering membanggakan kebaikan-kebaikan atau kebenaran-kebenaran dalam tanda petik, kebenaran-kebenaran semu yang berpusat pada dirinya sendiri. Dalam dunia di mana kita hidup hari ini adalah dunia yang semakin jahat, semakin licik, semakin tidak bermoral. Memiliki hikmat adalah cara yang ampuh untuk menjaga diri kita supaya tidak terjerumus ke dalam kehidupan dunia yang makin gelap dan makin bengkok itu. Karena itu penulis kitab Amsal menasihatkan kita supaya hidup di jalan yang baik dan benar, bersikap jujur dan tidak bercela. Sangat jelas dalam ayat 20-21. Artinya setiap orang kita harus memelihara kehidupan yang kudus, kehidupan yang lain daripada yang lain di hadapan Tuhan, dan tidak ikut arus duniawi yang makin dekat kepada kebinasaan. Kekudusan dan kesalehan akan memelihara hidup kita terhindar dari kejahatan, kelicikan, dan tidak bermoral, sehingga kehidupan kita tetap diperkenan Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Dalam menghadapi berbagai keadaan dunia seperti itu, apakah itu berupa kekhawatiran karena pendidikan anak-anak, masalah usaha, masalah keluarga, masalah apapun yang kita hadapi. Ataukah keluarga kita mengalami dekadensi moral atau kemerosotan iman, kemerosotan moral? Bagaimana kita menghadapinya? Karena itu, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan dan ingatlah bahwa ada hikmat Tuhan yang menjaga dan memelihara kita dari kondisi dunia ini. Karena itu berdoalah kepada Tuhan dan mintalah hikmat daripadanya. Karena hikmat berkaitan dengan takut akan Tuhan. Semakin kita takut dan hormat kepada Tuhan yang kita imani di dalam Kristus Yesus, maka semakin pula kita memiliki pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran Tuhan, dan semakin kita menjauhi kejahatan atau tipu muslihat dan menolong orang melakukan keadilan dan kebenaran untuk mendatangkan berkat dalam hidupnya. Maka yang harus kita lakukan adalah pemutusan hubungan dengan dosa dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Pastikan bahwa semua segi kehidupan kita terbuka kepada arahan dan pimpinan Roh Kudus. Hanya dengan jalan itu kita dibenarkan oleh Tuhan. Hidup yang dibenarkan karena hikmat yang bersumber dari Allah memungkinkan kita menjalani hidup yang benar, menjalani hidup yang berkualitas, berarti, bermakna bagi diri kita dan bagi orang lain. Itulah hikmat yang menuntun kita kepada kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan di dalam Kristus Yesus, terima kasih waktu dan kesempatan bagi kami dalam mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah dan kasihani kami, agar kami diperlengkapi dengan hikmat, dengan kebijaksanaan,
agar kami menjalani hidup ini penuh dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk segenap umat-Mu dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai pekerjaan, dalam berbagai pelayanan. Tuhan memberkati kami sebagai ASN, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai petani, atau apapun profesi kami, termasuk sebagai naradidik. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami, membebaskan kami, agar kami lepas dari pergumulan itu. Tuhan memberkati kami dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam berbagai persoalan yang kami alami. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang tidak berdaya karena keterbatasan fisik. Apakah karena sakit? Apakah karena berbagai keterbatasan lainnya? Tuhan melihat keberadaan mereka. Biarlah ya Bapa mereka dimampukan karena kuasa kasih Tuhan menolong dan memberkati mereka. Karena itu Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Berkati pemerintah kami, berkati para pejabat. Biarlah ya Bapa mereka menjadi saluran berkat-Mu untuk mengatur, menata kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, agar kami boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang menunaikan ibadah puasa. Tuhan kasihani mereka, agar mereka boleh menjalaninya, mereka boleh bersukacita karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dengarkan doa kami, karena kami berdoa kepadamu di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dari Bukit Sion kami menyapa Ibu Bapa. Semoga senantiasa dalam damai sejahtera. Amin.